Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Berkah keluarganya. Ya, dan mudah-mudahan hari ini insya Allah banyak ilmu dari guru-guru kita yang insya Allah juga akan menaikkan derajat kita dunia pun di akhirat. Tepuk tangan dulu. Baik, jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Dan dari majelis taklim mana ini? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, Masya Allah ya, Masya Allah ya. Baik, ini hari ini mudah-mudahan semua yang hadir dan seluruh yang nonton di rumah ya. Sehat dan akhirnya menjadi bekal kita dunia akhirat. Jadi dari awal sampai akhir nanti kalau bisa mungkin sekarang boleh disediain alat tulis juga ya. Sehingga nanti bisa dicatat kalau misalnya ada yang lewat-lewat ya. Baik, ini sebelum kita ngobrolin tentang tema kita mau lihat dulu nih. Di sini ada, aduh ya Allah ya. Kita akan lihat detik-detik Israel ngebom kamp pengungsi di Gaza. Kita lihat yuk. Rekaman menunjukkan momen serangan udara Israel menghantam sebuah rumah di kamp pengungsi Bureij Gaza pada Minggu waktu setempat. Warga yang berada di dalam gedung langsung berlarian menyelamatkan diri. Saat berita dikirimkan, tidak ada laporan mengenai cedera atau kematian menurut pejabat setempat. Namun petugas medis Palestina menyebut serangan udara Israel terhadap sebuah kamp di kota Gaza pada Minggu pagi menewaskan 3 orang. Berdasarkan data kemanusiaan kesehatan Palestina saat ini, serangan Israel di jalur Gaza telah menewaskan 46.565 warga Palestina dan melukai 109.660 orang sejak 7 Oktober 2023. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kapan ya Bang ini berakhir? Saya sedih banget. Ya. Baik, ini kita semua umat muslim pasti melihat ini akan terpukul ya. Tapi benar banget kalimatnya, kapan ini akan berakhir. Mudah-mudahan Kapan ini akan berakhir. Dalam waktu cepat ya guru ya. Ya, Amin. Amin. Semoga lekas berakhir. Amin ya. Dengan Ibu siapa Bu? Sama Ibu Deda. Ibu Deda. Ibu Deda. Iya. Iya. Ibu Deda dari tadi kan? Iya. Ini guru berusaha nenangin, tapi memang kita semuanya dalam keadaan sedih kalau ngeliat ini ya. Baik guru, gimana nih kita nih kalau ngeliat ini, apa sih yang harus kita lakukan dengan keterbatasan yang kita miliki? Mungkin ya mungkin kalau kita tadi ibu sedih ya, ada doa atau apa mungkin yang bisa kita lakukan. Ibu boleh kembali dulu kita dengerin guru untuk tausiahnya ya. Ya. Silakan. Izin UBL, Ustaz Siap. Blangkon Loreng. Siap. Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sayyidina sholli wa Muhammad. sallim wa barik alaihi. Tetap istiqomah, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza agar selalu diberikan ketabaan Amin. dan mendapatkan perlindungan dari Allah Amin ya Subhanahu wa Allah. taala. Amin. Amin ya Allah. Istiqomah itu penting. Istiqomah dalam kesabaran, istiqomah dalam ketaatan. Karena saudara-saudara kita di Gaza itu luar biasa. Luar biasa. Apalagi sekarang sudah masuk musim dingin. Terus mau masuk Ramadan lagi. Mereka tidak tenang-tenang, kasihan banget. Nah buat kita, ketika kita memaknai istiqomah, maka orang-orang yang istiqomah itu akan jauh daripada segala sesuatu yang membahayakan keimanannya. Istiqomah ya, amin. Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis, istiqomah. Itu paling tinggi. Ada orang beribadah tapi tidak istiqomah, mungkin hari ini sholat besok tidak. Nah, tapi kalau istiqomah itu luar biasa. Makanya orang istiqomah itu disebut sukses. Sukses meraih ketabahan. Sukses meraih menghindari segala macam bahaya yang merusak ibadahnya. Malah orang yang istiqomah itu adalah
orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhkan larangan. Dan bentuk kesuksesan ini yang luar biasa. Sukses jauh dari bahaya, kemudian sabar. Nih, mendapatkan kabar gembira bagi orang yang istiqomah dalam sholatnya. Istiqomah dalam kesabarannya. Lalu ini menjadikan dirinya menjadi puas. Ya Allah. Puas dalam ibadah. Dan mudah-mudahan kita juga, sebenarnya kalau saya berpikir, yang diuji ini bukan orang Gaza. Tapi yang diuji adalah kita, seberapa peka kita dengan keadaan yang ada. Yes. Artinya kita harus terus istiqomah, Ya. kirim doa ya guru seenggak-enggaknya Amin, amin, ya. amin, amin, ya Allah. Baik, terima kasih guruku. Tepuk tangan dulu yuk, Masya Allah. Baik, sekarang Ali mau tanya yang ada di studio suka pegel nggak? Bukan pegel di badan, bukan ya. Pegel di hati. Yeah. Pada pegel nggak Bu? Suka kesel nggak? Suka nggak ikhlas nggak? Sama saya. Nah ini dia kita akan bahas tema kita ya. Belajar lapang dada kok sulit ya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Ya kalau ngomongin masalah lapang dada sulit pastinya ya. Tergantung masalahnya. Jadi ada yang bilang gitu ya. Baik nanti kita akan bahas lebih jauh. Kita akan sikapi dulu yang satu ini. Ketika, nih dia nih masalahnya nih ya. Ketika tetangga julid omongannya pedes. Wah PR nih kita lihat yuk. Ya tepuk tangan dulu yuk. Nah, baik guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi PR buat kita ya. Kalau kita punya tetangga yang baik, insya Allah sorga, ada yang bilang gitu ya. Lingkungan yang baik juga sorga. Sebaliknya kalau misalnya kita punya tetangga yang kayak gini nih, neraka buat kita mau keluar rumah aja males. Nah, untuk menyikapi ini biar kita bisa lapang dada, nyikapin macam-macamnya tetangga ini bagaimana guruku, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Hai jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami muliakan guru-guru kami, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Ali Zainal, dan semua jamaah engkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita membahas satu bahasan yang luar biasa, lapang dada. Tapi kenapa kok susah ya? Apatah lagi dalam hal ini kita menyikapi apa yang disebut dengan al-ghibah. Ghibah, ngomongin orang lain. Itu tadi disebutkan bahwa tetangganya ceriwis banget. Jamaah. Baik. Jamaah. Baik. Ceriwis banget. Sampai Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada kita, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kalian, jangan kalian menggibah antara satu dengan yang lainnya. Sukakah kalian jika memakan bangkai saudaramu? Bu. Baik. Bu. Baik. Ibu suka makan bangkai? Naudzubillah. Kalau tidak suka memakan bangkai, maka jangan menggibah, jangan menggunjing. Menggunjing itu apa sih? Pernah Rasulullah SAW bertanya, atadrunal mal ghibah? Sahabat ditanya, "Hei sahabatku, apa itu ghibah?" Qala, Allah wa rasuluhu a'lam. Kula mboten ngertos, saya tidak tahu ya Rasulullah, yang lebih tahu adalah Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Kata Rasulullah SAW, ghibah itu adalah menceritakan hal-hal buruk dari saudaramu yang menyebabkan saudaramu tidak suka, saudaramu akan terhina, saudaramu akan malu kalau itu diceritakan. Kemudian sahabat bertanya lagi, loh bagaimana ya Rasulullah kalau memang betul apa yang saya katakan itu dilakukan oleh saudara saya? Dia artinya seumpamanya dia kalau ngutang tidak bayar-bayar, memang begitu dia adanya. Kata Rasulullah SAW, kalau itu yang dilakukan saudaramu betul seperti itu, faqad irtabtah, itulah yang disebut dengan ghibah. Wa ilam yakun, tapi kalau tidak begitu maka bahtah, itu namanya menuduh atau omongan dusta.
Nah ini mana yang cocok? Kalau betul cocok yaitu ghibah. Kalau tidak cocok itu namanya dusta. dusta dan memfitnah. Berarti mendingan dihindarin ya. Ya betul. Masya Allah, Karena ya. sama dengan memakan bangkai Saudara sendiri. Tepuk tangan dulu yuk. Terima kasih guruku Gi. ilmunya. Oke, Masya makasih, Allah. Aduh udah dihindarin ya. Makanya kalau misalnya ngomong jangan ngomongin orang. Mendingan kalau udah mulai ngomongin orang banyakin istighfar. Dan saling mengingatkan. Udah jangan ngomongin orang. Jadi saling ingatkan guys. Itulah teman yang baik ya. Baik sekarang kita minta ilmunya dari Guru Syam. Ustaz Syam. Siap Bang Ali. Ngomongin masalah takdir ya. Bahasanya setiap orang harus terima akan takdir dan ketentuannya. Ya, qada dan qadarnya tapi tetap Allah. aja di hati nih kadang-kadang ya terbesit sedikit. Aduh kok Allah gak adil ya. Perasaan si Anu dikasih anak kok saya enggak. Nah, perasaan mampuan saya. Kayaan saya. Sehat-sehatan saya. Sehat-sehatan saya. Gedein anak mat. Istilahnya sejahtera deh tuh anak sama Sholat mah rajin saya. Nah, ini kan artinya tidak tidak lapang dada dengan ketentuan Allah. Nah, tidak semua orang bisa untuk lapang dada. Ilmunya guru silakan. Terima kasih Bang Ali, tapi guru-guru kami, Ustaz Maulana, Ustaz Belangkon, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 49-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha' Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur Allah. aw yuzawwijuhum dhukranan ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Allah. Langit dan bumi yang menguasainya adalah Allah, yang memilikinya, merajainya hanyalah Allah. Yakhluqu ma yasha'. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Dialah Allah yang berkehendak memberikan anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Dia pula Allah yang berkehendak memberikan anak laki-laki. Ada yang Allah kehendaki dikasih anak laki-laki, semua laki-laki. Ada yang dikasih anak perempuan semua. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Ada juga yang dikasih laki-laki, dikasih juga perempuan. Tapi wa yaj'alu man yasha'u aqima. Tapi Dia Allah juga berkehendak, berkuasa. Dia yang punya kuasa untuk membuat seseorang menjadi mandul. Tidak punya keturunan. Jadi semua atas kuasa Allah. Bagaimana caranya bisa kita menerima takdir? Yakin dari bahasa tadi Al-Quran mengatakan semuanya disebut anugerah. Nah, yang dikasih anak laki-laki berarti dapat anugerah anak laki-laki. Yang dikasih anak perempuan berarti anugerah anak perempuan. Dikasih anak laki-laki dan perempuan itu anugerah dari Allah. Diberikan kemandulan itu juga anugerah dari Allah. Kalau kemandulan itu dikasih sama Allah, mudah-mudahan tidak punya anaknya ini justru mendekatkan dia kepada Allah. Tapi jangan pernah berputus asa. Karena nabi-nabi Allah diceritakan dalam Al-Quran sampai berusia lanjut tetap minta sama Allah. Kalaupun tidak dikasih di dunia, dikasihnya di akhirat. Masya Allah, terima kasih guru. Siap. Tepuk tangan dulu yuk. Ya, tambah banyak ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita ya, Masya Allah. Belajar lapang dada kok sulit ya. Tetap bersama kami di Islam, itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.